Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi boleh lambaikan tangannya, Shalom. Wow, apa kabar Bapak Ibu? Iya, luar biasa. Saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Kita semua dalam baik-baik saja, karena kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Dan hari ini boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Kita boleh salam kanan kiri, kita katakan Shalom. Shalom, wow. Tanyakan kabar mereka, bagaimana hari ini? Ya luar biasa. Baik Bapak Ibu, hari ini kita siapkan hati kita. Kita mau bertemu, berjumpa dengan hadirat Tuhan. Hari ini Tuhan, kami membawa setiap hati kami, tubuh kami, roh kami menghadap tatamu yang suci. Karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu, kami boleh ada sampai hari ini. Dan hari ini jangan satu pun dari antara kami Tuhan lewatkan. Lawat setiap kami, jumpai setiap kami hari ini. Sama seperti Engkau menjumpai Paulus, hari ini kami juga Engkau jumpai Tuhan. Sehingga hidup kami berubah, hidup kami semakin seperti dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kita yang sama-sama percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Kasih yang terindah telah ku terima, kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Sama-sama kita bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Kasih yang terindah, kasih yang terindah telah ku terima, telah ku terima. Oh kasih, kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kebaikanku,
kasih yang terindah telah ku terima, telah ku terima. Kasih-Mu yang terbesar Tuhan, kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. bukan karena Bukan karena yes Lord, it's only by Your grace Lord. bukan karena hebatku, namun karena oleh anugerah kemurahan-Mu. Tuhan, sama-sama nyatakan Dia baik. Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau mulia nama-Mu. Engkau baik, yes Lord, sungguh baik. Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu. Sama-sama kita makin berdiri angkat. Engkau baik, You are good Lord, You are so good. Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia. Come on, one more time. Nyatakan Yesus baik. Yes Lord, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu. Yesus mulia namamu, mulia mulia namamu, mulia namamu. Yesus, haleluya. Engkau baik, sungguh baik bagiku ya Tuhan. Engkau baik, sungguh baik bagiku, baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagiku. Come on, angkat suaramu, nyatakan Dia baik, Dia baik. Angkat hatimu, angkat suaramu. Oh, Engkau baik. Di awal tahun ini ya Tuhan, di awal bulan kami merasakan kebaikan-Mu. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik. Ya rala raba nama ya sandi. Oh rala
terburu-buru. Hari ini hanya Engkau dengan Yesus. Hanya dengan Yesus. Panggil Dia baik. Yesus Engkau baik. Olah Rabba nama Yesani. Mataya sikini aramo arama teke nonanamo arama Yesani. Kau baik buat kami. Oh, makasih karena kebaikan-Mu Tuhan. Come on, angkat suaramu. Dia baik, Dia baik, Dia baik. Dia mulia. Olah Ramaya Shandi ya Rabban. Ambil alih seluruh hidup kami. Oh Ramaya Shandi, Ramaya Shakara. Ambil alih seluruh hidup kami. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Come on, ku buka hati, ku buka hati, yes Lord. Shandararararabarabarabaraba. Kau ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Oh, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih hidupku. Come on, one more time. Ku buka hatiku untuk jamahan. I surrender di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Wow, Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Ini yang menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu. Ambil alih seluruh hidup kami ya Tuhan. Berdaulat, dan hari ini kami bersuka karena kebaikan-Mu, karena tangan-Mu yang terus menuntun setiap jalan kami. Kami mau bersuka karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Orang-orang yang bersuka cita sama-sama sorakan amin, haleluya. Wow, hari ini saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita, melambaikan tangannya. Wow, luar biasa.
Boleh tos kanan kiri menyatakan wow. Dengan Dia kita berjalan. Haleluya. Semua bertepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Tak pernah ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya untuk langkahku. Semua-sama nyatakan Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Semua tak pernah ku ragu akan kesetiaan Dia Tuhan. Kau pegang hidupku Sepenuhnya jiwaku. ku yakin dan percaya Kau tuntun. Nyatakan Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, kuasamu tercurah bagi setiap kami ya Tuhan. denganmu Tuhan. Ku kan berjalan Dari kemuliaan sampai hanya Kau Tuhan. Sumber kuasa tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Yesus, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai sekali lagi, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Wow, masih siap bersorak buat Tuhan kita Yesus. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, sama-sama nyatakan bersorak bagi Dia. Sama-sama bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa, satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kebenaran bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan, Dia pengharapan. Haleluya. Sama-sama nyatakan bersorak-sorai, bersorak-sorai. Amin. Muliakan namanya. Dia berperang ganti
muliakan namanya dan selamatkan satu-satunya penebus kami, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Kami masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami, Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kami kagum melihat karya tangan-Mu yang ajaib. Makasih Tuhan Yesus. Makasih. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan. Ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herannya kasih-Mu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidup. Oh Yesus, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan. Oh betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti
besarnya karyamu, oh indahnya, oh herankan. Oh betapa kagum ku melihat. Sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Rasakan kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya. Come on, sama-sama sekali lagi. Betapa kagum Tuhan, betapa kagum, yes Lord. Perbuatan tangan-Mu yang ajaib, kuasa-Mu nyata dalam hidup. Sungguh kami tak dapat mengerti kasih-Mu ya Tuhan. Besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankan. Benar Bapak, dengan daya pikir kami yang terbatas ini, dengan perasaan kami yang terbatas ini, dengan seluruh keterbatasan kami sebagai manusia, kami tidak pernah bisa mengerti luas dan dalamnya kasih-Mu. Bagaimana mungkin ada Allah yang turun menjadi manusia untuk menebus kami dari dosa-dosa yang kami buat sendiri dan kami terjebak di dalamnya. Tapi saat ini kami sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, pagi ini kami berkumpul di rumah-Mu yang kudus. Karena kami tahu hanya firman-Mu lah yang bisa membuat kami tetap tegak berdiri, menjalani hari-hari kami selama kami diizinkan hidup di dunia ini. Bapa di dalam surga, kami tahu ketika kami ingin hati ini ditaburi oleh benih firman-Mu, ada kuasa-kuasa jahat yang tidak suka dengan hal itu. Itulah sebabnya kami minta Roh Kudus dalam nama Yesus, bersihkan hati kami, kuasai ruangan ini. Dalam nama Yesus kami menengking segala penguasa-penguasa roh jahat, kuasa jahat yang tidak berasal dari kerajaan surga. Dalam nama Yesus kami ikat, kami pergi terkutuk dan keluar dari hati kami, keluar dari pikiran kami, bahkan keluar dari ruangan tempat kami memuji dan menyembah Tuhan. Mari Roh Kudus, berkaryalah. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang mengubah hidup kami, yang membuat iman kami terus bertumbuh ke arah kebenaran dan kepercayaan terhadap Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Bapak Ibu jangan duduk dulu, boleh lambaikan tangannya ke kiri kanan, kiri kanan. Nah kalau kita lambain tangan mungkin kita pasti tersenyum begitu ya. Nah kalau sudah silakan duduk Bapak Ibu. Jangan sampai ada yang gak disapa, nanti ngambek repot begitu ya. Enak aja udah datang ke gereja gue dicuekin, emang gue gak kelihatan katanya begitu kan. Nah Bapak Ibu saya senang sekali bisa berada di tengah keluarga besar Emmanuel di tempat ini. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Walaupun sudah kenal pun gak bisa langsung sayang juga begitu ya. Tapi minimal ketika kita bertemu di medsos atau kita bertemu di jalan setidaknya pernah diingat, oh iya kita pernah beribadah bersama-sama. Karena saya perdana di tempat ini, maka saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Carmelia Suryanto. Saya membantu melayani di Gereja Bethel Indonesia juga, Alberta, Allah beserta kita. Di daerah Jakarta Utara. Kalau Bapak Ibu Saudara suka wisata kuliner, pasti tahu daerah dekat-dekat Danau Sunter itu banyak tenda-tenda makanan. Nah, sebagian udah mulai ngangguk-ngangguk begitu ya. Nah, di sana ketika yang lain menyediakan makanan-makanan jasmani, nyempil gereja mungil kami menyediakan makanan rohani. Nah, Bapak Ibu, saya adalah putri dari almarhum Pendeta Markus Tan Suryanto. Beliau dulu semasa hidupnya menjadi pembicara dan juga penulis buku-buku tradisi Tionghoa dinilai dari sisi iman Kristen. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar namanya begitu ya. Nah, terima kasih Pak Cornelius atas kesempatan saya bisa berbagi firman bagi Bapak Ibu Saudara di tempat ini.
Nah, Bapak Ibu, rasanya belum terlambat kalau saya mengucapkan selamat Natal karena masih ada pohon Natal di sini begitu ya. Kalau di gereja lain mungkin sudah berubah dekornya begitu ya. Jadi selamat Natal, selamat tahun baru juga untuk Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Nah, hari ini saya ingin kita melihat bagaimana kita menjalani tahun baru dengan firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan, tidak akan kita bisa kuat melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Hari ini tanggal berapa Bapak Ibu Saudara? 8, baru tanggal 8, bulan Janu. Sudah ada masalah dalam hidup kita? Sudah ada sakit penyakit? Sudah ada yang bikin kita ngomel? Sudah ada yang bikin kita berantem di rumah? Sudah ada yang bikin kita mengeluh? Baru hari ke-8. Masih ada ratusan hari lagi ke depan, betul? Masih ada belasan bulan lagi ke depan. Masih ada puluhan minggu lagi ke depan. Bisakah kita bertahan tanpa firman Tuhan? Tidak bisa. Itulah sebabnya pagi ini saya ingin kita melihat dari kitab Pengkhotbah. Kenapa kita pengkhotbah? Karena kitab Pengkhotbah ini adalah kumpulan khotbah dari tema-tema yang berguna untuk kita mengerti arti kehidupan kita. Membuat kita tetap kuat berjalan di dalam hidup ini. Karena apa? Bapak Ibu Saudara dengar dari tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu katanya suram, tahun 2023 ini akan menjadi gelap katanya begitu ya. Kalau tahun yang lalu remang-remang, ini akan menjadi gelap gulita. Akan terjadi berbagai krisis. Krisis ekonomi, krisis pangan, krisis apalagi iklim, krisis dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara yang suka makan roti, suka makan mie, suka makan bapau, begitu tuh semua yang enak-enak begitu langsung kepikiran cepetan kayak khotbahnya nih, gue udah lapar begitu ya. Nah itu nanti katanya harganya pelan-pelan akan merangkak naik karena produksi gandum itu akan terpengaruh dengan krisis iklim. Bapak Ibu Saudara yang suka dengan suasana sejuk bakalan lebih sering pasang AC di rumah. Karena apa? Karena diam-diam tanpa kita sadari hawa panas itu semakin naik. Kan kita nggak ngukurin terus pakai termometer, tapi hari-hari semakin terasa panas, semakin terasa gerah. Sebagian malah cuaca ekstrim, kebanjiran begitu ya. Nah sakit penyakit meningkat dan kemudian kita tahu tahun depan 2024 Indonesia khususnya akan mengalami apa? Pemilihan presiden dan wakil presiden. Hawa-hawa politik sudah mulai terasa sejak tahun kemarin dan pasti tahun ini akan semakin memanas. Bapak Ibu Saudara, kita juga akan mengalami krisis politik dan selebihnya. Semua itu berita yang kita baca di medsos, berita yang kita dengar dari radio, berita yang kita tonton di televisi, berita yang kita baca dari WA grup kita membuat kita menjadi khawatir. Gimana ya kalau nanti produksi padi menurun? Gimana ya kalau produksi panen di sana sini jadi gagal? Gimana ya kalau begini kalau begitu? Satu-satunya yang bisa memberi pengharapan hanya firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak pernah berubah. Satu titik sekalipun tidak pernah berubah. Ada ribuan janji Tuhan di dalam firman-Nya. Ada yang berkata 33.000 sabansa janji Tuhan, boleh. Ada yang berkata 1.320 janji Tuhan, boleh. Perlu kita hafalkan? Enggak perlu. Yang perlu kita lakukan adalah pegang janji Tuhan. Percaya bahwa setiap janjinya pasti akan Dia genapi. Bagi kita yang percaya kepadanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Yuk kita lihat dulu. Pengkhotbah 11 ayat 4 sampai yang ke-6. Pengkhotbah 11 ayat 4 sampai yang ke-6. Judulnya adalah pedoman-pedoman hikmat. Karena penulis kitab Pengkhotbah ini adalah orang yang penuh hikmat, telah makan asam garam kehidupan sehingga pengalamannya dipakai oleh Tuhan menuliskan kitab Pengkhotbah ini dan bermanfaat bagi orang-orang yang membaca pada waktu itu termasuk kita di zaman sekarang ini. Nah, apa aja sih langkah-langkah hikmat yang bisa kita gunakan untuk menjalani tahun 2023 ini? Kita baca ayat yang keempat. Pengkhotbah 11 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. 3, 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan, dan siapa senantiasa melihat awan. Nah yang pertama, tips yang pertama adalah tetap teguh
Bapak Ibu Saudara, kata angin dan awan memang sering digunakan di dalam Alkitab yang kita punya. Dan seringkali dihubungkan dengan hadirat Tuhan. Ya, ketika hari Pentakosta ada tiupan angin keras lalu turunlah lidah-lidah api di atas orang percaya, artinya Roh Kudus hadir. Lalu ketika Yesus terangkat ke surga, awan menutupinya dari pandangan mata semua saksi, menggambarkan kehadiran Allah. Tetapi di dalam nats yang kita baca ini, di dalam ayat yang kita baca ini, menggambarkan sesuatu yang lain, bukan kepada kehadiran Allah. Menggambarkan sesuatu yang menakut-nakuti kita, menyusahkan hidup kita, membuat hidup kita tidak nyaman. Nah, membuat kita tidak mau atau tidak bisa melakukan firman Tuhan. Nah, ini adalah salah satu cara iblis untuk membuat kita tidak menerima berkat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena tadi dikatakan siapa yang senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa yang senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Artinya kita dibuat selalu bimbang, selalu ragu, selalu ketakutan, selalu cemas. Nah, mau mengembalikan perpuluhan. Aduh, takut gak cukup ya. Ini dihitung-hitung di atas kertas saja gak cukup. Ngasih persembahan lagi, ngasih perpuluhan lagi. Nanti kalau gak cukup gimana? Mau nyumbang ke gereja, aduh takut ya. Ntar dikira orang kaya, sombong nyumbang-nyumbang ke gereja, zaman lagi susah katanya. Mau melayani Tuhan, takut nanti dikritik. Mau jadi song leader, mau jadi singer, aduh kentut aja fales mau nyanyi katanya begitu kan. Mau rajin baca Alkitab, aduh takut ya nanti tambah gak ngerti gimana dong ya. Gak baca aja gak ngerti, gimana kalau baca. Nah Bapak Ibu Saudara mendingan baca, Roh Kudus memberikan pencerahan dan kekuatan. Mau ikut doa puasa, takut ngantuk, nanti yang lain penyembahan ke atas saya ke bawah begitu ngorok ya. Ketakutan terus. Mau pacaran, tahun ini mau pacaran ya, enggak deh takut nanti nembak 10 kali ditolak 15 kali. Belum melakukan sudah ketakutan. Mau buka usaha tahun ini, takut ya nanti keburu bangkrut. Belum dijalani sudah takut. Almarhum Bob Sadino berkata, usaha yang baik adalah usaha yang dilakukan, bukan cuman ditanyain dan dipikirin terus. Mau cari kerja ya tahun ini? Enggak deh takut, nanti kalau dapat kerjanya jauh dari rumah gimana? Kalau dapat bosnya galak, menindas, aduh gimana? Nanti kalau teman-teman di kantornya, aduh sering senggol-senggolan, konflik gak enak jadinya. Mau nikah ya tahun 2023? Enggak deh takut cerai, takut diselingkuhi, takut gak cocok. Ketakutan, kecemasan terus membayangi hidup kita. Itu salah satu kerjaan iblis. Sehingga apa? Kita tidak bisa bergerak, kita terus merasa ketakutan, kita terus diteror, kita terus terintimidasi. Bapak Ibu Saudara, yang namanya angin dan awan pasti akan ada. Bukan cuma tahun 2023 ini, bukan tahun 2024 doang, tapi setiap hari. Coba Bapak Ibu Saudara lihat, sebelum kita masuk ke tahun 2000, waktu masih tahun 1999, ada kecemasan juga kan? Nanti gimana Y2K katanya, komputer gak bisa mengikuti, lalu mesin-mesin jadi kacau, dunia jadi kacau. Ternyata sekarang kita sudah masuk di tahun 2023. Sudah 23 tahun lewat dari tahun 2000 aja loh Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat lagi berkat Tuhan ke belakang, masing-masing kita dilahirkan pada tahun yang berbeda bukan? Kalau kita mau lihat dari tahun kita lahir sampai hari ini, bisa gak hitung berkat Tuhan? Berapa banyak sakit kita disembuhkan oleh Tuhan? Berapa banyak doa kita dijawab oleh Tuhan? Berapa banyak masalah kita diberikan solusi oleh Tuhan? Berapa banyak yang kadang-kadang cuma nyeplos aja, Tuhan kasih, pengen makan siomay ini enak aja, tiba-tiba gak lama kemudian ting tong, Jeng ada siomay ini kebetulan lagi bikin, cobain ya. Bukan berdoa loh, cuma nyeplos aja, Tuhan perhatikan. Yang namanya angin dan awan pasti akan ada, bukan cuma di tahun yang baru Bapak Ibu Saudara, setiap saat dalam hidup kita juga ada. Karena selama iblis masih dibiarkan, dia kerjaannya memang menakut-nakuti, menteror, mengintimidasi, membunuh dan membinasakan. Tapi puji Tuhan, Alberta, Allah selalu beserta dengan kita. Untuk apa? Melindungi kita, menguatkan kita untuk tetap bertahan dan menang. Bukan hanya sekedar bertahan, tetapi bertahan dan menang. Kita lihat, ada gak tokoh Alkitab yang diintimidasi? Ada. Bapak Ibu Saudara pasti kenal Raja Daud bukan? Waktu dia datang mengantarkan makanannya kepada kakak-kakaknya di medan perang, apa yang dia saksikan?
Allah Israel, Allah yang luar biasa, Allah satu-satunya yang sungguh-sungguh hidup, dihina oleh raksasa Filistin yang tingginya kurang lebih 3 meter, yang sejak dari kecil sudah dilatih mati-matian untuk menjadi tentara. Bahkan untuk membawakan tombaknya saja orang setengah mati membawanya, dilatih menjadi mesin pembunuh. Lalu kemudian Daud itu bukan tentara. Waktu dia bilang mau melawan Goliat, semua orang ketawa. Sampai waktu dia dikasih pinjem baju jirahnya raja, nggak bisa pakai Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kebesaran. Dia nggak bisa bergerak, lelep, keberatan. Akhirnya dia bilang apa? Biarin aja aku maju hanya dengan batu dan ali-ali. Bukan lato-lato ya Bapak Ibu Saudara. Beda ya. Kalau sekarang orang bilang lato-lato sampai dilarang bawa ke sekolah. Ini ali-ali atau ketapel begitu kan. Nah, dia maju ke sana menghadapi Goliat yang tingginya 3 meter dengan Daud yang imut-imut, yang pipinya kemerahan mungkin kayak iklan K-pop dan sebagainya begitu kan. Sampai si Goliat itu aja terhina loh waktu Daud maju. Dia bilang apa? Anjingkah aku? Kamu datang melawan aku hanya dengan tongkat dan ali-ali. Kayak mau ngusir binatang begitu kan. Dilempar batu. Dia merasa terhina. Kalau dia kalah malu banget kan. Dilatih seumur hidupnya menjadi mesin pembunuh raksasa berperang, malu. Kalau dia menang lawan Daud, malu juga nggak? Malu juga, nggak ada prestisnya sama sekali. Ya udah pasti menang lah lawan anak kecil begitu. Jadi dia merasa terhina ketika yang dilihat datang itu adalah Daud. Tapi Daud bilang apa? Aku datang dengan nama Tuhan semesta alam, Allah Israel, bangsa pilihan Allah yang kau hina-hina dari tadi itu. Dan apa yang terjadi? 1 kali lemparan, beletak. Nyangkut tuh batu di jidatnya. Goliat raksasa pembunuh itu roboh Bapak Ibu Saudara. Pada saat itu kita mendengar kisah ini mungkin dari zaman sekolah minggu. Kedengerannya enak, kedengerannya gampang, kedengerannya hebat. Bayangkan perasaan Daud pada waktu itu. Apakah dia sudah tahu dengan 1 lemparan batu dia bisa merobohkan Goliat? Apakah dia sudah tahu bahwa Goliat itu akan dengan mudah dia kalahkan? Belum. Tapi Daud tidak berfokus kepada bongsornya badannya sang Goliat tersebut. Daud tidak berfokus dengan lengkapnya peralatan perangnya sang Goliat tersebut. Daud tidak berfokus dengan omongan-omongan kakak-kakaknya yang meremehkan dia. Aduh, kakak aja udah dilatih jadi tentara gak berani ngelawan. Kamu tuh cuma gembala domba 2-3 ekor. Pulang aja mendingan, kasihan bapak di rumah. Daud tidak berfokus dengan omongan orang. Daud tidak berfokus dengan orang-orang yang meremehkan dia. Daud tidak berfokus dengan hal-hal toksik yang ada di sekitarnya. Daud berfokus kepada Allah yang dia sembah. Allah yang hidup, yang mampu melindungi dan menolong dia. Sehingga apa? Endingnya happy ending. Goliat itu dikalahkan bukan karena Daud yang imut-imut, tetapi karena Daud yang imut-imut disertai oleh Tuhan. Colek kiri kanannya, kita juga disertai oleh Tuhan. Mau yang imut, mau yang bongsor, semua disertai oleh Tuhan. Oh iya Bu, itu kan zaman perjanjian lama ya Bu ya. Kalau zaman perjanjian baru ada nggak? Ada. Bapak Ibu Saudara, junjungan kita Tuhan Yesus Kristus diintimidasi nggak? Iya. Masih ingat malam sebelum dia ditangkap? Dia berdoa di mana? Taman Getsemani ya, bukan Taman Eden, itu lain cerita. Makanya baca Alkitabnya yang benar begitu ya. Berdoa di Taman Getsemani. Karena apa? Karena begitu berat beban yang dia tanggung. Loh kan dia Tuhan, betul Bapak Ibu Saudara. Pada saat 33,5 tahun Yesus hidup di dalam dunia ini, dia 100% manusia dan juga 100% Allah. Pada saat itu dia akan mengalami penderitaan, masuk ke dalam siksaan, cambukan, naik ke kayu salib dan sebagainya. 100% kemanusiaannya itu merasa takut. 100% kemanusiaan itu merasa gentar. Oleh sebab itu jangan bilang Tuhan tidak peduli dengan ketakutan kita. Jangan bilang Tuhan mah gak tahu, dia kan Tuhan. Justru ketika dia turun ke dalam dunia ini, sehingga dia tahu bagaimana takutnya kita sebagai manusia menjalani hari demi hari. Bagaimana cemasnya kita sebagai manusia terhadap anak-anak kita yang udah makin besar. Bagaimana takutnya kita terhadap usaha-usaha yang kita rintis.
karena dia sudah mengalaminya. Wajar saya rasa kalau Yesus ingin menolak meminum cawan penderitaan tersebut. Dengan 100% kealahannya, Yesus tahu bahwa manusia yang nanti akan dia tebus itu bokam syah, Bapak Ibu Saudara. Manusia yang tidak tahu membalas budi, manusia yang tidak tahu berterima kasih, manusia yang tadinya sudah disembuhkan, sudah dicelikan, sudah diberikan berkat, manusia yang tadinya bersorak, Hosana hai anak Daud, manusia yang sama itu juga yang bersorak, salibkan dia, salibkan dia. Tapi Yesus tidak berfokus kepada semuanya itu. Yesus nggak panik, Yesus tidak terintimidasi, Yesus tidak tenggelam dalam ketakutannya. Sehingga apa? Sehingga dia tetap memberikan dirinya disalibkan. Yesus tetap memberikan dirinya disalibkan. Supaya apa? Menebus saya, Bapak Ibu dan Saudara, dari kesalahan kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam menjalani tahun 2023 ini, yang pertama apa? Tetap teguh, jangan takut, jangan terintimidasi, jangan mau diteror oleh iblis. Hidup merdeka bersama dengan Tuhan, karena Dia yang bisa membebaskan kita. Yang kedua, kita lihat ayat yang kelima, Pengkhotbah 11 ayat yang kelima. Kita baca lagi sama-sama. Pengkhotbah 11 ayat yang kelima, 3, 4. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang... Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, pikiran kita harus positif, positive thinking. Memang dalam beberapa pekerjaan karya Allah itu sulit untuk kita mengerti. Seringkali cara Allah itu misterius, seringkali cara Allah itu tidak terduga, bahkan bertentangan dengan logika kita. Kalau kita baca aja pengajarannya di dalam Alkitab, ada enggak kita yang mengajarkan bahwa kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri? Enggak ada, cuma ada di dalam Alkitab. Mana ada di dalam logika kita bisa masuk kalau dipukul pipi kanan, kasih yang kiri? Lagi dong, kurang nih, enak deh. Yang ada waktu kita ditampar pipi kanan, kurang ngajar, gua hajar lu, bawa tongkat, bawa gada segala macam, panggil teman-teman sekampung, hajar, tinjak, tendang, balas, emang lu doang. Begitu kan? Tapi Yesus pengajarannya di luar dari logika. Pekerjaan Allah tidak masuk dengan logika kita. Tidak seorang pun yang mampu menjelaskan secara ilmiah kelahiran Yesus yang berasal dari benih Roh Kudus. Walaupun kata DNA-nya hanya DNA perempuan dan sebagainya, tetapi tidak seorang pun bisa menjelaskan kenapa memang pekerjaan Allah itu caranya misterius dan sesuai dengan kehendak Dia. Buktinya apa? Buktinya ada orang buta yang dia meludah, kemudian dioles-oles tanahnya, kemudian dioleskan ke matanya, sembuh. Tapi ada juga yang lain disembuhkan hanya dengan dijamah. Ada yang lain yang disembuhkan hanya dengan memegang ujung jubahnya. Tidak ada yang bisa mengerti cara Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita sampai hari ini pekerjaan Allah juga tetap misterius dan tidak bisa kita pahami dengan logika kita. Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa, sehingga Dia bisa membuat hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Reverend Paulsen berkata, God is the specialist of the impossible. Tuhan adalah ahlinya membuat hal yang tidak mungkin. Bukan hanya dalam film Mission Impossible aja Bapak Ibu Saudara. Itu film, tapi ini real life. Allah yang kita sembah bisa membuat yang kita pikir tidak mungkin terjadi, tapi Dia bisa lakukan. Karena apa? Karena memang Dia bukan untuk dimengerti. Kalau kita bisa mengerti pikiran Allah, maka kita juga menjadi Allah seperti Dia. Tapi kita harus ingat posisi kita adalah ciptaan. Dia adalah pencipta, tidak akan pernah bisa sama. Itulah salah satu cara ular menggoda Hawa waktu itu. Kau bisa menjadi seperti Allah. Jangan kita ikut-ikut tergoda. Allah tidak untuk dimengerti, tetapi untuk dipercayai. Bahwa segala yang Dia lakukan pasti mendatangkan kebaikan bagi kita.
Tapi bukan berarti kita nggak perlu lagi bersikap kritis, nggak perlu lagi baca Alkitab, nggak perlu lagi kita mendoakan para pengkhotbah. Tetap kita harus baca Alkitab kita, tetap harus kita pelajari Alkitab kita. Karena Tuhan juga menciptakan kita dengan akal budi yang dipengaruhi dengan Roh Kudus, memberikan kita hati nurani dan bisa berbicara dengan dua hal itu. Bapak Ibu, saya berikan contoh. Ada seorang anak baru belajar perkalian 1 kali 1 sampai 10 kali 10. Kemudian dia hafalin di depan papanya. 1 kali 1 berapa Bapak Ibu? Udah lupa, kebanyakan pakai kalkulator. Kalau nggak pakai kalkulator nggak ingat gitu ya. 1 kali 1, 1 kali 2, 10 kali 10 selesai. Wah, hebat kata papanya. Sekarang papa mau tanya, iya papa boleh tanya apa aja karena dia masih bangga. Papa mau tanya, kalau 12 kali 12 kali 25 berapa? Anak ini mikir. Nggak ada, Pak. Dengan mantap dia menjawab. Nggak ada, nggak mungkin ada. Papanya ketawa. Kamu yakin nggak mungkin ada? Iya, karena saya udah belajar maksimal 10 kali 10. Udah setelah itu nggak ada lagi. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Benarkah setelah perkalian 10 kali 10 sudah tidak ada lagi perkalian? Atau memang pengetahuan anak ini yang baru terbatas sampai di situ saja? Saya rasa kita semua setuju bahwa pengetahuan anak ini yang terbatas. Kita seperti anak-anak itu. Ketika kita baru belajar satu hal, lalu kita tidak percaya bahwa Tuhan mampu melakukan hal di luar itu. Kita yang membatasi kuasa Tuhan. Kita yang tidak percaya bahwa ada perkalian 12 kali 25. Kita yang ngotot sama Tuhan, tidak mungkin Tuhan bisa lakukan. Tidak mungkin Tuhan bisa sembuhkan. Tidak mungkin Tuhan bisa jawab. Kita yang bertikah seperti anak kecil itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang belum kita ketahui di dalam hidup ini, tetapi bukan berarti tidak mungkin terjadi. Bukan berarti hal itu tidak bisa Allah lakukan. Lagunya aja gimana? He will make a way. He will make a way. Artinya jalan itu tidak ada sekalipun dia bisa bikin jalannya. Bukan cuma jalan tol yang bisa dibikin oleh pemerintah. Tuhan bisa buka jalan, buat jalan bagi kita. Bukan cuma dibuka. Kalau dibuka itu tadinya ada, dibuat sama dia dari yang tidak ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi yang kita alami, situasi yang sulit, menyesakkan, memang tidak mudah mengerti pekerjaan Allah. Dan ancaman utama dari iblis adalah pikiran negatif. Ngapain sih lo ke gereja-gereja? Percuma kan lo ke gereja lo, orang gereja juga gak peduli kan sama lo waktu susah. Percuma berdoa-berdoa, emang sakit lo disembuhin? Enggak kan? Coba lihat malah makin sakit. Percuma lo melayani. Buktinya apa? Waktu kena PHK, kena juga kan lo PHK kan? Nah, pikiran-pikiran negatif seperti itulah yang menjadi pekerjaan si iblis. Apa yang harus kita lakukan? Arahkan hati kita, pikiran kita, tetap pikir positif. Hitung berkatmu satu. Jangan cuma lihat susahnya doang. Tuhan, saya udah melayani Tuhan, mana kok gak dapet jodoh? Tuhan, kok sakit saya gak sembuh-sembuh? Jangan cuma mengeluh, tapi tanya sama Tuhan. Tuhan, di dalam kesesakan ini, di dalam penderitaan ini, di dalam sakit penyakit ini, apa yang masih bisa saya lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan? Tuh, baru namanya orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau orang bule bilangnya apa? Look at the bright side. Lihat sisi baiknya terus. Jadi kalau di tahun yang lalu ada masalah, penderitaan, sakit penyakit, hal-hal yang sulit buat kita mengerti kenapa saya ngalamin ini, tetap pikir positif. Bahwa di balik itu semua Tuhan mau pakai kita menjadi alat kemuliaannya. Happy ending. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata apa? Semua indah pada waktunya. Yang ngatur waktunya siapa? Bukan kita, tapi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah, kalau Bapak Ibu Saudara googling, itu ada nama Joni Eareckson Tada.
Kalau kita di Indonesia namanya Joni itu pasti perempuan, pasti laki-laki begitu ya. Tapi ini di luar negeri, Joni itu boleh perempuan, boleh laki-laki. Nah ini perempuan. Joni itu berusia 16 tahun pada waktu itu. Dan kemudian dia seperti teman-teman anak remaja yang lain, dia suka dengan outdoor, ekstrim dan segala macam. Dia melompat dari tebing ke dalam laut. Dia pikir kedalaman lautnya cukup. Ternyata lautnya itu dangkal, Bapak Ibu Saudara. Jadi bayangkan waktu dia lompat dari tebing ke bawah, lehernya ini kepentok. Dan dia mengalami cacat permanen mulai dari leher sampai ke bawah. Tidak bisa bergerak, cuma bisa lehernya doang begini. Bayangkan betapa hancur hati orang tuanya. Betapa hancur hidupnya, baru usia 16 tahun. Harus duduk tidak berdaya seperti boneka. Kalau gatel mau ngegaruk aja nggak bisa loh Bapak Ibu Saudara. Cuma bisa menggerakkan seperti ini. Dia dibawa ke kebaktian rohani di mana-mana, dibawa ke dokter sana sini keliling dunia dan segala macam. Tidak ada perbaikan yang signifikan. Hidupnya makin depresi, makin frustrasi, makin stres. Berapa kali mencoba untuk bunuh diri, entah bagaimana caranya dia begitu ya. Dia mencoba tapi nggak mati-mati. Sampai kemudian satu hari terjadi perubahan. Roh Kudus menjamah hatinya. Kalau kita bilang mujizat, kita pikir apa? Wah, selalu fenomenal. Lalu kemudian tubuhnya bisa sempurna lagi, bergerak lagi. Ternyata enggak, Bapak Ibu Saudara. Cara Tuhan misterius. Yang dijamah hatinya, yang dijamah pikirannya. Tubuhnya tetap cacat seperti itu. Apa Tuhan gagal? Tidak. Apa Tuhan bekerja separuh-separuh? Tidak, karena ternyata setelah dirubah oleh Allah, Joni bisa menerima kondisinya. Dia mulai menata hidupnya kembali. Dia belajar melukis dan menulis dengan mulutnya sehingga lukisannya itu bisa dijual untuk amal. Kemudian dia menulis buku. Buku yang pertama itu tentang ketabahan dan perjuangan hidupnya. Buku yang kedua itu tentang lumpuh, tapi dia bisa mendapatkan suami normal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang di sini masih punya saudara atau anak jomblo, jangan khawatir. Yang cacat seperti Joni aja bisa diberikan suami yang normal, apalagi kita yang normal. Berdoa terus. Buku yang ketiga, anak-anaknya lahir tidak ada yang cacat. Coba bayangkan, orang yang cacat dari leher ke bawah bisa hamil dan melahirkan anak yang tidak cacat. Bukankah itu luar biasa? Buku yang keempat, dia menulis tentang bagaimana dia membangun panti untuk orang-orang yang cacat seperti dirinya. Bapak Ibu Saudara, walaupun mengalami kelumpuhan secara jasmani, walaupun Tuhan tidak menyembuhkan fisiknya, tetapi rohaninya dibangkitkan. Cacat tidak membuatnya menjadi murtad, tapi bisa tetap membuatnya menjadi berkat. Poin yang kedua, jalani 2023 ini. Tetap pikir positif, hitung berkat Tuhan. Jangan pesimis, jangan ikuti berita-berita dunia dan bisikan-bisikan iblis yang terus mempengaruhi kita. Terus melayani Tuhan, terus hitung berkat Tuhan. Yang ketiga atau yang terakhir, saya suka dengan kata yang terakhir. Karena dimanapun, ibadah apapun, kalau dua kata ini dikeluarkan oleh pengkhotbah, mujizat pasti terjadi Bapak Ibu Saudara. Yang udah sabu-sabu, satu buta, satu burem, langsung dicelikkan kembali. Yes, yang terakhir. Yang udah lemah, letih, lesu, lunglai, lama banget nih khotbah, langsung disegarkan kembali. Padahal poin yang terakhir ini bisa 30 menit lagi ke depan ya Bapak Ibu Saudara. Tergantung pengkhotbahnya kan. Selama saya di sini kan tidak ada yang bisa menurunkan kecuali Allah begitu ya Bapak Ibu Saudara. Paling dimatiin mic-nya begitu ya. Oke, kita baca Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6, 3, 4. Taburkanlah Iya. Yang ketiga poinnya, jalani 2023 ini dengan semakin rajin. Kenapa saya katakan semakin? Karena saya yakin kita semua sudah rajin, sudah giat. Tapi saya tambahkan kata semakin, artinya terus lagi tingkatkan. Ada dua arti yang terkandung di balik kata taburlah ini. Yang pertama itu adalah perintah Allah untuk kita menabur. Nah, Allah yang kita sembah ini bukan Allah yang blow on Bapak Ibu Saudara, bukan Allah yang bodoh. Ketika dia menyuruh kita melakukan sesuatu, pasti dia sudah tahu kita bisa melakukannya. Ketika dia memerintahkan kita melakukan sesuatu, pasti dia memperlengkapi kita untuk melakukannya.
Dia bukan Allah yang omdo, udahlah kerjain aja pokoknya tuh perintah, mau bisa mau enggak terserah, pokoknya harus bisa. Bukan. Ketika dia katakan taburlah, artinya dia sudah memberikan kita sesuatu di dalam hidup kita. Masalahnya mau enggak kita cari? Karena perbuatan menabur bukan pilihan. Perbuatan menabur bukan semut kita, mau enggak, suka-suka gue. Tapi ini adalah sebuah instruksi, perintah, suruhan, wajib, kudu, harus, mesti. Cari dalam hidup kita apa yang Tuhan taruh untuk kita tabur. Ide kah? Waktu kah? Doa kah? Daya kah? Tenaga? Uang kah? Atau apa? Cari, karena Tuhan pasti ketika dia suruh kita tabur, dia sudah berikan bibitnya di dalam hidup kita. Yang kedua, menegaskan kita bahwa kita adalah seorang penabur. Orang yang disuruh menabur itu adalah seorang penabur. Orang yang menabur itu menabur apa yang ada padanya, bukan apa yang orang lain punya. Nabur lu tadi disuruh sama pendeta, lu yang nabur, dia sendiri diam-diam aja. Ikut doa lu, dia sendiri gak ikut doa. Pelayanan lu, dia sendiri gak pelayanan. Bukan. Tapi seorang penabur itu melakukan atau menabur apa yang ada padanya. Persoalannya, mau gak kita melakukannya? Atau kita cuma jadi calo aja di gereja? Doa, baca Alkitab, kita sendiri enggak. Kayak calo di terminal. Garogol, bisnya berangkat, garogol, kita tetap di terminal. Bapak Ibu Saudara, jangan jadi orang Kristen calo seperti itu. Tapi jadi orang Kristen partisipan yang sama-sama bekerja buat Tuhan. Taburan kita menentukan tuaian kita. Kalau kita menaburnya mangga, nanti akan tumbuhnya mangga. Karena cuma ada di lagu almarhum Bruri Peso 5. Semangka berdaun sirih. Real life-nya gak ada Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menabur kejahatan, kita akan menuai kejahatan. Kita menabur angin, kita menuai badai. Kita menabur kebaikan, kita juga akan menuai kebaikan. Gak perlu ditunggu kapan, tapi pasti ketika kita menabur, kita juga akan menuai. Besarnya taburan juga menentukan besarnya tuaian Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menabur banyak, kita juga akan menuai banyak. Kita menabur sedikit, kita menuai sedikit. Tidak menabur, nggak ada yang berani jawab. Karena maunya menuai terus. Waktu lihat orang lain menuai, waktu lihat orang lain doanya dijawab, waktu lihat orang lain ditolong Tuhan, waktu lihat orang lain mendapat promosi jabatan di kantornya, waktu lihat orang lain berkatnya melimpah, waktu lihat orang lain sakitnya disembuhkan, kita juga mau. Waktu lihat orang lain melayani sungsang sumbel buat Tuhan, mati-matian, waktu orang lain sudut cekuk sampai berkeluar air mata, keringat, iler semua, mati-matian berdoa di hadapan Tuhan. Waktu orang lain baca Alkitab sampai pada lecak bolak-balik. Waktu orang lain tidak pernah bolos beribadah walaupun hujan banjir sekalipun. Kita ada di situ enggak? Seringkali waktu orang lain menabur, kita cuma ngeliatin doang. Waktu orang lain menuai, kita kepengen juga dong menuai. Rumput di halaman rumah tetangga selalu terlihat lebih hijau. Jangan lupa perawatannya juga mungkin lebih bagus daripada halaman kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, almarhum Pendeta Ishak Leo berkata, banyak doa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, makin sedikit yang jawab. Itu tanda awal pertobatan Bapak Ibu Saudara. Jadi mulai hari ini banyak berdoa. Karena berdoa adalah kekuatan kita. Nah, sikap kita dalam menabur juga perlu kita perhatikan. Harus semakin rajin. Tadi dikatakan pagi-pagi hari. Biasanya orang udah berdoa, udah baca Alkitab, udah. Kapan doanya? Tadi makan pagi, makan siang, makan malam begitu kan. Itu pun kadang-kadang ketika kita lagi makan di luar rumah, malu doanya. Pura-pura jatuhin sendok. Dan Tuhan, terima kasih Tuhan dalam nama Yesus, amin, udah. Terus langsung makan. Malu kalau dilihat kita berdoa. Apalagi kalau lagi nongki-nongki sama teman-teman yang non-Kristen. Ntar dikatain, ih fanatik lu menjadi pendeta ya berdoa-doa. Padahal di sini dikatakan apa? Menabur juga perlu diperhatikan. Pagi hari dia melakukannya. Sore hari dia melakukannya. Penabur adalah orang yang rajin dan tidak lekas puas dengan hasil yang dicapainya.
pray until something happen. Layani Tuhan sampai Dia memberkati kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kemalasan pasti mendatangkan kegagalan, kerja keras pasti mendatangkan keberhasilan. Orang dunia juga tahu itu. Apalagi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup, kalau kita masih punya kesempatan memasuki tahun 2023 ini walaupun baru di hari ke-8, mari gunakan hidup kita sebaik-baiknya. Karena kita sudah melihat di masa-masa kemarin, ada banyak orang yang pagi hari kita masih hai, masih WA, ternyata sore harinya kita mendengar berita duka cita, hidup tidak terduga. Kita nggak pernah tahu sampai berapa lama kita hidup. Gunakan hidup kita sebaik-baiknya. Pelihara iman kita tetap teguh walaupun di tengah angin dan awan yang menerjang. Pikirkan hal-hal yang positif, hitung terus berkat Tuhan, pandang Dia. Supaya apa? Kita bisa menjalani hari dengan sukacita, bukan dengan ngegerutu, bukan dengan ngedumel, bukan dengan ngomel. Semakin rajin berusaha, bekerja keras, semakin melayani Tuhan. Jangan bosan-bosan, jangan bilang melayani Tuhan mulu, udah hari Minggu lagi beribadah lagi. Jangan, justru kita bersuka cita. Yeay, sudah hari Minggu lagi. Mari kita datang ke rumah Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa menuai apa yang kita tabur. Supaya anak cucu kita bisa menuai apa yang kita tabur sekarang. Amin Bapak Ibu Saudara. Boleh kita nyanyikan satu lagu? Kasih A. Musim akan selalu berganti, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Nyanyikan pujian ini dengan penuh iman, yakini. Yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara. Mari kita sama-sama berdiri. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Katakan dengan yakin, Dia selalu menolong kita. Selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolongku. Nyanyikan dengan sepenuh hati dan percaya. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapa di dalam surga, biarlah pujian ini bukan sekedar enak untuk kami nyanyikan,
Bukan kami nyanyikan karena kami sudah tahu dan hafal lagunya, tetapi biarlah pujian ini sungguh-sungguh menjadi ungkapan iman kami Tuhan, menjadi ungkapan pernyataan kepercayaan dan kepasrahan kami kepadamu Tuhan. Kami berserah kepadamu dalam menjalani tahun yang baru ini, tahun yang katanya gelap ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang kami tahu, selama kami berjalan bersama dengan Engkau, semuanya pasti baik-baik saja. Karena Engkau selalu memberikan yang lebih baik dari apa yang bisa kami doakan. Engkau memberikan apa yang tidak pernah kami pikirkan. Engkau memberikan yang tidak pernah dibayangkan oleh kami. Dan berkat-Mu, perlindungan-Mu, mujizat-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu selalu lebih dari apa yang bisa kami minta. Biarlah kepercayaan ini tidak pupus hanya sampai selesai ibadah ini saja Tuhan, tetapi Roh Kudus terus bekerja, mengajar kami untuk menjalani tahun ini penuh dengan hikmat Tuhan. Karena firman-Mu penuh dengan pedoman hikmat Tuhan. Biarlah kami setia untuk membacanya, karena hanya dengan firman-Mu lah iman kami bisa tetap teguh, tidak terintimidasi dengan iblis, tidak takut, tidak tenggelam dalam kecemasan. Karena hanya dengan firman-Mu lah Tuhan kami bisa tetap berpikir positif, tidak mau dengan pikiran yang toksis, tidak mau dengan hal-hal yang negatif yang dimasukkan iblis, dibisikkan iblis di dalam telinga kami. Karena kami ingin menghitung berkat Tuhan Bapa di dalam surga. Hanya dengan firman-Mu lah kami mampu untuk menabur, karena pada waktunya nanti kami juga akan menuai. Terima kasih Tuhan Bapa di dalam surga. Kami tahu melakukan firman-Mu tidak semudah mendengarkannya. Itulah sebabnya Engkau memberikan Roh Kudus yang hidup di dalam hati setiap orang-orang yang percaya, untuk terus mengajar kami, terus menguatkan kami, untuk terus membimbing kami, bahkan membangunkan ketika kami terjatuh dan gagal, sehingga hidup kami semakin hari dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya sekedar pendengar saja. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami menjalani tahun ini bersama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Saya kembalikan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Boleh dipersiapkan. Sembari mempersiapkan persembahan kita, kami juga mengundang yang bertugas untuk maju ke depan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat setiap kesempatan indah yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang senantiasa meneguhkan iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Sekarang Tuhan kami memberikan persembahan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap persembahan ini, supaya menjadi satu alat untuk memperluas, bahkan dipergunakan di gereja-Mu ini dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua jemaat-Mu yang boleh datang, bahkan yang memberikan persembahan ini. Kiranya Tuhan kembalikan setiap berkat-Mu terhadap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi kami senantiasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Jadi Bapak Ibu, sembari kita memberi, kita akan mendengarkan pengumuman gereja atau warta gereja kita dalam sepekan. Yang pertama kami juga mengucapkan selamat hari Minggu, selamat datang, selamat beribadah untuk kita semua. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih untuk pembicara hari ini, Ibu Karmelia Suryanto. Ibu, terima kasih buat pelayanannya ya. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi, dan doa kami Ibu semakin mengasihi Tuhan, keluarga dan jemaat Tuhan. Sekali lagi Bu, terima kasih. Dan hari kami juga menyapa, mungkin dari antara Bapak Ibu ada yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangannya. Oh ya, iya Bu, selamat datang. Wah, terima kasih juga Bapak Ibu masih setia menjadi jemaat yang setia di tempat ini. Bersama-sama kita tetap bertumbuh
ya, dan semakin mengasihi Tuhan. Dan kami juga mengumumkan bahwa gereja kita juga aktif kembali mengadakan komsel gereja kita atau ACC online ya, setiap hari Senin pukul 8 malam by Zoom. Jadi Bapak Ibu yang punya waktu boleh kita sediakan waktu kita untuk sama-sama kita bertumbuh, saling mendukung satu sama lain dalam doa. Dan selanjutnya gereja kita juga aktif kembali dalam kegiatan IP atau ibadah pembinaan iman gereja kita. Ya, dimulai hari Rabu nanti tanggal 11 Januari dan kita akan dilayani oleh Ibu Wilis Wihartati. Jadi Bapak Ibu yang mungkin bisa datang, boleh datang ke pusat atau juga bisa by YouTube ya, streaming gereja kita. Ya, selanjutnya kembali lagi kita minggu depan hadir untuk sama-sama beribadah di tempat ini ya, pukul 10 pagi di tempat ini, dan kita akan dilayani oleh Bapak Immanuel Ginting di tempat ini. Selanjutnya dan pukul 10:15 gereja kita juga mengadakan ibadah youth dan teens di bawah. Jadi Bapak Ibu yang punya anak sekolah minggu atau juga remaja, boleh bawa anak-anaknya untuk kita bisa sama-sama bertumbuh, membawa mereka untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Selanjutnya Bapak Ibu yang ingin dibaptis atau yang belum dibaptis nih, yang punya kerinduan dibaptis, boleh daftarkan diri Bapak Ibu untuk bisa mengikuti kegiatan baptis kita hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 di gereja kita pusat, Gereja Season City, pukul 2 siang. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang tidak mengikuti ibadah kita secara onsite di tempat ini, atau Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online, boleh memberikan persembahannya melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu atau melalui kris yang tertera dalam layar kaca Bapak Ibu. Jadi demikian pengumuman gereja kita dalam sepanjang minggu ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk menutup ibadah kita hari ini, boleh sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita, GBI Avenuel. Aku telah dipanggil masukkannya yang ajaib. Aku bersyukur telah diselamatkannya. Kini ku ada untuk kemuliaannya di GBI Avenuel. Takkan ku sia-siakan, Takkan ku sia-siakan pengorbanannya. Akan ku pegang teguh janji-janjinya. Taat dan setia sampai ku menutup mata di GBI Avenuel. GBI Avenuel, beritakan jalan Tuhan. GBI Avenuel, bawaku di jalan Tuhan. Ku mau bertumbuh di sana, melayani Dia bersama. GBI Avenuel, GBI Avenuel, GBI Avenuel, beritakan jalan Tuhan. GBI Avenuel, bawaku di jalan Tuhan. Ku mau bertumbuh di sana, melayani Dia bersama. GBI Avenuel, milik Tuhan. katakan milik Tuhan. GBI Avenuel, milik Tuhan. Sekali lagi untuk Tuhan, GBI Avenuel, untuk Tuhan. berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, di penghujung ibadah kami pagi siang hari ini, kami datang kembali di dalam doa kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu yang Kau berikan, Kau curahkan bagi kami di sepanjang ibadah ini.
Saat kami bernyanyi, menyembah, memuji-Mu, kami rasakan kehadiran-Mu. Bahkan kami terima kasih dan kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau melawat kami sehingga kami dikuatkan, diteguhkan, disegarkan lagi Bapa. Terlebih di saat firman-Mu disampaikan, dikumandangkan di tengah-tengah kami melalui hamba-Mu Tuhan. Kami pun sudah diberkati, bahkan kami sangat diberkati. Terima kasih Bapa buat pesan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu, isi hati-Mu yang Kau sampaikan kepada kami untuk kebaikan kami semuanya siang hari ini. Kami terima firman-Mu, kami percayai itu, dan kami mau lakukan dalam hidup kami Bapa. Biar di sepanjang tahun ini kami hidup bersama dengan Tuhan, dan kami akan menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami di sepanjang ibadah dari awal sampai penghujungnya ini. Hamba-Mu Tuhan, Ibu Pendeta Carmelia yang sudah melayani kami, kekasih-Mu Tuhan, Kau Tuhan berkati hamba-Mu ini, terus pakai hidupnya Bapa, dimanapun dia berada, kemanapun Engkau utus, biar melalui hidupnya banyak jiwa dimenangkan, banyak umat-Mu diubahkan, dipulihkan, diteguhkan, diberkati melalui pelayanan hamba-Mu ini. Diberkati pelayanannya, diberkati kesehatannya, usaha bisnis pekerjaannya, rumah tangganya, suami dan anak-anaknya diberkati Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Demikian juga buat WL, singers, pemain musik, usher, kolektan. Demikian juga buat operator multimedia, sound system, guru sekolah minggu di bawah, pelayan teens juga Tuhan, pemimpin doa, semuanya kami yang mengambil tugas bagian dalam ibadah hari ini. Kami pun tahu apa yang sudah kami kerjakan ini tidak akan pernah sia-sia. Usaha kami, tenaga kami, pikiran kami, waktu kami, bahkan seluruh hidup kami yang kami persembahkan menjadi korban yang harum bagi nama Tuhan. Dan Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu yang sudah berjerih lelah melayani hari ini Bapa. Dan semua umat-Mu Tuhan yang hadir pada pagi siang hari ini di tempat ini, semua kami yang ada di sini Bapa, Engkau melihat mereka satu persatu, Engkau mengenali mereka Tuhan. Dan dari tempat ini Bapa, hamba-Mu berdoa biar kiranya Engkau sendiri yang memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi siang hari ini. Engkau limpahi mereka dengan anugerah berkat-Mu Bapa. Dalam segala hal dan segala perkara Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup mereka. Mereka Tuhan yang bergumul, biar Tuhan yang menjadi jawaban atas pergumulan mereka. Mereka yang sedang punya masalah, persoalan, mungkin ada yang sakit, biar Tuhan juga yang turut bekerja, Tuhan turut berperkara atas hidup mereka, menjadi penolong bagi mereka, sehingga apapun masalah dan persoalan mereka, tepat pada waktu-Mu Engkau memberikan jalan keluar, solusi, bahkan penyelesaian dalam kehidupan mereka. Diberkatilah rumah tangga mereka Tuhan, diberkati kesehatan mereka, diberkati pekerjaan mereka, usaha bisnis mereka, diberkati apapun yang mereka kerjakan, biar semuanya maju dan berhasil. Dan kiranya Tuhan Engkau menyertai anak-anak-Mu, umat-Mu ini dalam keseharian mereka, kemanapun mereka melangkah, dan biar Tuhan terus memberkati mereka semuanya. Dan terlebih Bapa, biar kami semua di tempat ini terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terus Bapa, bertumbuh pengenalan kami, bertumbuh pemahaman kami, bertumbuh cinta kasih kami kepadamu, bertumbuh ketaatan kesetiaan kami kepadamu, bahkan sampai pada akhirnya kami semua hidup bagi kemuliaan-Mu, hidup menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bahkan pakai kami agar melalui kami, tetangga kami, teman kami, sahabat-sahabat kami, rekan kami, dimanapun mereka berada, ketika berjumpa dengan kami mampu, kami berani untuk menginjili mereka, untuk memperkenalkan Tuhan kepada mereka,
untuk Tuhan menjadi berkat bagi mereka, sehingga mereka Tuhan boleh melihat Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, dan kiranya mereka juga datang kepadamu, percaya kepadamu, dan beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Demikian juga buat anak-anak kami sekolah minggu dan teens di bawah. Tuhan juga memberkati mereka, berkati tumbuh kembang mereka, dan berkati juga pertumbuhan rohani mereka. Berkati mereka, jadikan mereka anak yang manis, takut akan Tuhan. Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang menjadi berkat, kebanggaan orang tuanya, terutama kebanggaan Tuhan. Dan biar Tuhan dalam ibadah mereka, mereka juga mengalami Engkau. Mereka Tuhan terus bertumbuh di dalam Engkau, sehingga kelak mereka jadi orang dewasa, jadi orang dewasa yang diberkati Tuhan, yang bahkan menjadi berkat dimanapun mereka berada, bahkan hidup mereka menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau akhiri ibadah kami ini Bapa. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Dan sebelum kami tinggalkan tempat ini, berkenanlah ulurkan tangan-Mu dan berkati kami semuanya Bapa. Mari umat Tuhan, rendahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan sebelum engkau tinggalkan tempat ini. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, kembalilah ke rumahmu, ke kehidupan sehari-harimu. Bawa pulang dan lakukan firman Tuhan yang telah engkau dengar, dan terima berkatnya. Turunlah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di sorga, kasih yang sejati, tulus, murni dari Juru Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan. Penyertaan, perlindungan, pertolongan, pengurapan, kekuatan, semangat baru dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat, dengan keras bersama saya katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.